Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar subtema 2 pada tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 1 dan 2 terlebih dahulu. Baik, mari kita mulai pembelajarannya. Yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang wawancara menggunakan kosakata yang tepat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita baca teks yang ada di halaman 29 berjudul Pertumbuhan Jonas dari waktu ke waktu. Saat ini, Jonas sudah kelas 3 SD. Tinggi badan Jonas sekarang 120 cm dan berat badannya 30 kg. Pada saat lahir, berat badan Jonas 3 kg dan tingginya 40 cm. Tinggi dan berat badan Jonas terus bertambah. Itu menandakan Jonas tumbuh dengan baik. Jonas mulai merangkak saat berusia 10 bulan. Pada saat berusia 12 bulan, Jonas mulai belajar berjalan. Jonas tidak langsung dapat berjalan dengan lancar. Jonas berjalan tertatih-tatih sambil berusaha menyeimbangkan tubuhnya. Ibu selalu mengawasi Jonas saat belajar berjalan. Jonas dapat berjalan dengan lancar pada usia 14 bulan. Nah, anak-anak, pada teks di sini diceritakan tentang pertumbuhan Jonas dari ketika dia masih bayi sampai sekarang dia sudah duduk di bangku kelas 3 SD. Ini adalah tentang pertumbuhan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang langkah-langkah wawancara. Nah, ketika kalian melakukan wawancara, maka hal pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan. Selanjutnya, melakukan wawancara. Nah, yang ketiga, ketika melakukan wawancara, mencatat atau merekam wawancara yang dilakukan. Setelah itu, menulis hasil wawancara. Ini adalah langkah-langkah wawancara. Kemudian, contoh pertanyaan dalam melakukan wawancara. Ini karena subtema yang dibahas adalah pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, maka yang kalian tanyakan contohnya yang pertama, berapa berat dan tinggi badan Jonas saat lahir? Yang kedua, apa makanan kesukaan Jonas ketika masih kecil? Yang ketiga, apa mainan kesukaan Jonas ketika kecil? Ini adalah contoh-contoh wawancara. Selanjutnya, kita ke materi SBDP tentang gerak kuat dan lemah dalam tari. Gerak kuat dan lemah dalam tari. Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Sedangkan gerak lemah adalah gerakan yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. Anggota tubuh yang dapat digerakkan diantaranya kepala, tangan, dan kaki. Nah, sekarang kita bahas contoh-contoh gerak kuat dan gerak lemah. Yang pertama, gerak kepala. Gerak kepala dilakukan dengan pelan dan lemah lembut. Contoh, lihat gambar yang ada di sini. Menoleh, kita lakukan dengan lemah. Kemudian mengangguk dan menggeleng. Nah, ini juga dilakukan dengan pelan dan lemah lembut. Selanjutnya, contoh gerak tangan. Gerak tangan dapat dilakukan dengan tenaga kuat maupun lemah. Perhatikan contoh gambar yang ada di sini. Melambai,
Ya, ketika melambai berarti menggunakan gerak kuat. Kemudian yang kedua merentangkan tangan, ini gerak lemah. Mengangkat tangan juga gerak lemah. Kemudian selanjutnya contoh gerak kaki. Gerak kaki dapat dilakukan dengan tenaga kuat maupun lemah. Contoh, perhatikan gambar, berjalan. Berarti gerak lemah. Jalan di tempat juga gerak lemah. Selanjutnya meloncat. Contoh gerak kuat. Nah, ini adalah materi SBDP hari ini ya anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar matematika, yaitu tentang penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Ya, kita akan belajar teknik menyimpan dalam penjumlahan hari ini. Nah, coba kalian perhatikan contoh yang ada di sini. 2156 ditambah 1227. Kalian tulis dalam bentuk penjumlahan bersusun. Nah, kemudian kita jumlahkan dari yang pertama satuan, kemudian puluhan, ratusan, dan yang terakhir ribuannya. Baik, yang pertama kita jumlahkan satuannya terlebih dahulu. Di sini satuannya adalah 6 ditambah 7. Berapa 6 ditambah 7, anak-anak? 13. Perhatikan. Di sini 13 itu lebih dari 10. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang teknik menyimpan. Karena 13 lebih dari 10, maka untuk satuan kalian tulis angka 3-nya saja, ya. Karena 3 adalah satuan, kalian tulis satuannya saja. Kemudian 1 yang merupakan puluhan, ya, kalian simpan dengan meletakkannya di atas angka puluhan. Ya, diletakkan di atas angka puluhan. Kemudian 1 dijumlahkan dengan angka puluhan yang ada. 1 ditambah 5 ditambah 2 menjadi 8. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya ini tadi teknik menyimpan? Nah, jika sudah, kita jumlahkan ratusannya. 1 tambah 2 sama dengan 3. Kemudian ribuannya 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka 2156 ditambah 1227 hasilnya adalah 3383. Begitu ya anak-anak, penjumlahan ribuan dengan teknik menyimpan. Nah, sekarang kita belajar materi PKN mengenai menghargai keberagaman. Menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bunyi sila kedua Pancasila yang berlambangkan mata rantai membentuk lingkaran. Salah satu pengamalan sila kedua Pancasila adalah menghargai keberagaman. Keberagaman merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri. Nah, contoh-contoh keberagaman di sekolah, misal kita punya teman yang berbeda suku, kita punya teman yang berbeda agama. Nah, kita harus menghormati dan menghargai keberagaman tersebut. Nah, apa saja manfaat sikap bersatu dan menghargai keberagaman di sekolah? Yang pertama, terciptanya suasana kelas yang nyaman dan tertib. Yang kedua, terjalin persaudaraan yang erat di sekolah. Yang ketiga, dapat saling membantu jika mengalami kesulitan. Kemudian yang keempat, mencegah terjadi perselisihan. Nah, anak-anak, ini adalah manfaat menghargai keberagaman yang ada di sekolah. Nah, baik, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya anak-anak. Tugas hari ini, yang pertama, lakukanlah wawancara dengan orang tuamu, kemudian tulislah hasil wawancara tersebut pada buku tugas.
Nah, tanyakan hal-hal berikut kepada orang tua kalian ya. Ada 5 hal yang harus kalian tanyakan. Yang kedua, kerjakan latihan soal penjumlahan pada halaman 33, nomor 2, A sampai dengan C. Yang ketiga, apakah manfaat sikap bersatu dalam keragaman di sekolah? Kemudian nomor 4, apakah yang dimaksud dengan gerak kuat dan gerak lemah dalam tari? Baik, demikian anak-anak pembelajaran dan tugas hari ini. Have a nice day and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.